Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Angelina Sevin Salsabila. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel untuk kelas 8. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian, ciri-ciri, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan selesaian persamaan linear dua variabel. Yang keempat, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuki materi ini, coba teman-teman lihat dulu nih, GIF yang ada di layar nih. Nah, dari GIF ini kita tahu nih, Kumamon, si maskot beruang yang lucu ini, asal Jepang ini, ingin melakukan lompat tali. Tapi sayangnya, tali yang digunakan terlalu pendek. Jadi nyangkut nih di tubuhnya. Ternyata masalah Kumamon ini bisa diselesaikan loh dengan menggunakan matematika, yaitu dengan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi sistem persamaan linear dua variabel ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika, seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan penjualan, sampai menentukan ukuran suatu benda seperti masalah di atas ini. Oke, kita masukin materi yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Untuk pengertiannya, sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y. Untuk ciri-cirinya yaitu satu terdiri dari dua variabel. Yaitu kedua variabelnya hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Yang ketiga menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang terakhir tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Kemudian kita lanjut ke bentuk umum SPLTV. Di sini bentuk umumnya yaitu persamaan pertama yaitu AX tambah BY sama dengan C. Kalau persamaan 2, DX tambah EY sama dengan F. Dan keterangan X dan Y itu variabel berpangkat 1. Kalau A, B, D, dan E namanya koefisien, sedangkan C dan F namanya konstanta. Dengan A, B, D, E merupakan bilangan yang real. Dari bentuk di atas, apabila C dan F-nya itu sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dua variabel itu dikatakan homogen. Sedangkan apabila C dan F-nya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dua variabel itu dikatakan tak homogen. Di sini contoh SPLTV homogen yaitu X tambah 2Y sama dengan 0 untuk persamaan pertama, sedangkan 2X min Y sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Jadi C sama F-nya ini itu sama dengan 0, itu disebut dengan SPLTV homogen. Kemudian contoh untuk SPLTV tak homogen yaitu untuk persamaan satunya 2X tambah 3Y sama dengan 1, sedangkan persamaan keduanya X min Y sama dengan 0. Nah, kalau yang atas yang homogen ini kan semuanya sama dengan 0. Kalau yang tak homogen, satunya sama dengan 1, yang persamaan kedua sama dengan 0, tak sama. Jadi disebut SPLTV tak homogen. Di sini dihadirkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual terkait boneka Kumamon tadi ya, yang lompat tali tadi. Di sini Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm, lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Jadi talinya ini lebih pendek 70 cm dari panjang tinggi badannya Kumamon. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon,
Setidaknya tali tersebut itu harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan sama dengan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan kumamon. Dan tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan kumamon. Kemudian, berapakah panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh kumamon. Untuk penyelesaian tersebut ada langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikannya, yaitu yang pertama dengan mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan X itu panjang tali dalam cm dan Y itu tinggi badan dalam cm. Lalu kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Dari soal kita ketahui bahwa panjang tali 70 cm lebih pendek dari tinggi kumamon. Jadi, model matematikanya yaitu X sama dengan Y dikurangi 70. Atau, ini pindah ruas menjadi min X ditambah Y sama dengan 70. Untuk keterangan kedua di soal kita dapatkan bahwa 2 kalinya panjang tali itu 30 cm lebih panjang dari tinggi kumamon. Jadi modelnya yaitu 2X sama dengan 30 ditambah Y, atau 2X min Y sama dengan 30. Ini pindah ruas ya, makanya ganti negatif Y-nya. Sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Untuk persamaan 1 yaitu min X ditambah Y sama dengan 70. Sedangkan persamaan 2 yaitu 2X min Y sama dengan 30. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y sebagai solusi dari masalah di atas dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV ini ada 4 ya. Ada metode grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang pertama kita bahas adalah metode grafik. Kita akan menggambar grafik dari 2 buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari persamaan 1, kita peroleh min X tambah Y sama dengan 70. Kita cari titik potongnya. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X, Y yaitu 0,70. Sedangkan saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 70. Sehingga diperoleh titik X, Y yaitu negatif 70,0. Kemudian kita buat grafiknya. Seperti ini ya, seperti digambar di grafiknya. Grafik persamaan min X tambah Y sama dengan 70 seperti digambar ini. Kemudian kita cari persamaan yang kedua. 2X min Y sama dengan 30, kita cari titik potongnya. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 30, sehingga diperoleh titik X, Y itu 0, negatif 30. Sedangkan saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15, sehingga diperoleh titik X, Y-nya sama dengan 15,0. Kemudian kita gambar grafik dari persamaan 2 ini. Seperti ini ya, seperti yang ditunjukkan. Nah, gambar kedua grafik itu kita gabungkan. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis, yaitu X, Y 100,170. Sebelumnya kita telah memisalkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi kumamon dengan variabel Y. Jadi 100 cm itu untuk panjang tali dan 170 cm untuk tinggi kumamon. Nah, kedua ini ada metode substitusi. Metode substitusi ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel
pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Dalam metode substitusi, kamu bisa mencari nilai X atau nilai Y. Bebas mau yang mana terlebih dahulu. Tapi lihat dulu persamaannya, mana yang membuat jadi lebih sederhana. Nah, langkah pertama, dari dua persamaan di atas, kita bisa cari dulu nilai X-nya sehingga kita ubah Y-nya dalam variabel X. Nah, seperti ini. Untuk persamaan 1 kan min X tambah Y sama dengan 70. Kita ubah menjadi Y sama dengan 70 tambah X. X-nya pindah ruas sehingga dari negatif menjadi positif. Untuk langkah ketiga, kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 2X min Y sama dengan 30. 2X, Y-nya kita masukkan. Tadi kan kita dapat Y sama dengan 70 tambah X. Y-nya kita masukkan. Jadi 2X dikurangi 70 tambah X sama dengan 30. Kita operasikan. Ini dapatkan X sama dengan 100. Kemudian untuk langkah 4, setelah itu substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 tambah X. X-nya tadi berapa? 100. Kita substitusikan. Kemudian dioperasikan hingga didapatkan Y sama dengan 170. Berdasarkan metode substitusi diperoleh nilai X itu sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Jadi dapat diketahui kalau penglibatan Kumamon adalah sebesar 170 cm. Dan tali yang dipakai Kumamon untuk bermain lompat tali adalah 100 cm. Kemudian yang ketiga adalah metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Sehingga nilai variabel langkah pertama yaitu untuk mencari nilai X kita samakan koefisien Y. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Di persamaan 1, koefisien Y-nya kan 1. Di persamaan kedua, koefisiennya sama juga, yaitu 1. Jadi kita dapat langsung menjumlahkan. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X tambah Y sama dengan 30. Kita jumlahkan hingga diperoleh X sama dengan 100. Untuk langkah selanjutnya, untuk mencari nilai Y, samakan koefisien X. Yang di persamaan 1 itu koefisien X-nya 1, sedangkan di persamaan kedua koefisiennya 2. Kita harus samakan dulu. Jadi yang persamaan 1 kita kali 2, sedangkan persamaan kedua kita kali dengan 1. Tuh. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Nah, yang persamaan pertama ini jadinya kan dikali 2 ya, jadinya min 2X tambah 2Y sama dengan 140. Sedangkan yang persamaan kedua ini dikali 1, jadinya 2X min Y sama dengan 30. Kita jumlahkan hingga didapatkan X sama dengan 170. Berdasarkan metode eliminasi, diperoleh nilai X itu 100 dan Y itu 170. Jadi dapat diketahui kalau panjang tali adalah 1 cm dan tinggi badan Kumamon itu adalah 170 cm. Dan untuk metode yang terakhir itu metode gabungan. Metode ini tuh merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah pertamanya, misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Nah, ini kan sama ya, koefisien Y-nya di persamaan 1 itu 1. Koefisien Y di persamaan kedua juga 1. Jadi bisa langsung menjumlahkan hingga didapatkan X sama dengan 100. Setelah diperoleh nilai X, substitusikan nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1. Maka kan kita sudah dapat bahwa X itu sama dengan 100. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 100 ini ke dalam persamaan 1 misal. Jadi min X tambah Y sama dengan 70. Kita substitusikan X sama dengan 100.
Jadi min 100 tambah Y sama dengan 70. Kita operasikan hingga kita dapatkan Y sama dengan 170. Berdasarkan metode gabungan, diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Sehingga dapat diketahui kalau panjang tali adalah sebesar 100 km dan tinggi kumamon adalah 170 cm. Selanjutnya, kita akan mencari tahu berapa panjang tali yang diperlukan agar kumamon dapat bermain lompat tali tanpa harus tersangkut di tubuhnya. Jika kamu membaca kembali contoh soal di atas, maka dapat diketahui kalau setidaknya tali tersebut harus 2 kali panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, sudah dapat kita ketahui ya, kalau panjang tali yang diperlukan agar tidak tersangkut di tubuh kumamon itu adalah 2 kali X, yaitu 2 kali 100 atau 200 cm. Nah, seperti itu ya contoh penyelesaian masalah kontekstual menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.